Ya, halo adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan saya, dengan Kak Toto di sini. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang anabolisme karbohidrat. Jadi untuk anabolisme karbohidrat ini contoh prosesnya adalah proses fotosintesis ya. Fotosintesis adalah proses yang melepaskan oksigen ya, kemudian menghasilkan karbohidrat. Di sini ada kita lihat percobaan dari salah satu biologiawan ya. Ada Janningen Hughes ya. Dia melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis ini dilepaskan O2 atau oksigen. Jadi si Hughes menggunakan daun hidrilla ya. Ya, di sini yang menggunakan cahaya matahari dan yang tidak menggunakan cahaya ya. Di sini dilihat daun hidrilla yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi diberikan air dan yang dikenakan cahaya matahari terbentuk gelembung-gelembung. Sedangkan yang ditutup yang tidak dikenakan sinar cahaya matahari tidak terbentuk gelembung-gelembung O2 atau oksigen. Ya, di sini jelas bahwa untuk proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen ya yang dibantu dengan energi sinar matahari. Untuk fotosintesis sendiri ini dibagi menjadi dua reaksi ya, ada reaksi terang dan reaksi gelap ya. Untuk reaksi terang, kenapa kok disebut reaksi terang? Karena untuk reaksi terang ini membutuhkan sinar matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan sinar matahari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Reaksi terang. Reaksi terang bisa dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur aliran elektron non-siklik dan jalur aliran elektron siklik. Untuk jalur elektron non-siklik, ini bahan-bahan pendukungnya antara lain ada fotosistem ya. Kemudian ada H2O, ada plastoquinon, plastosianin, ada ferredoxin ya. Untuk fotosistem sendiri, fotosistem ini adalah suatu protein yang terdapat di kloroplas yang mengandung pigmen-pigmen fotosintesis ya dan juga organik-organik yang lainnya. Fotosistem ada dua jenis. Ada fotosistem 1 ya. Fotosistem 1 ini adalah fotosistem yang mampu menerima energi sinar matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Oleh karena itu, fotosistem 1 ini disebutnya P700. Sedangkan untuk fotosistem 2 ya, fotosistem 2 adalah fotosistem yang mampu untuk menerima energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer atau biasa disebutnya P680. Untuk aliran elektron non-siklik ini dimulai dari fotosistem 2 yang menerima energi foton ya, energi sinar matahari. Akibat dari penerimaan energi foton ini itu mengakibatkan si fotosistem 2 melepaskan elektronnya atau mengeksitasi elektronnya ya, dilepaskan. Kemudian akan menuju ke pusat reaksi oksidasi. Kemudian dari pusat reaksi oksidasi, elektron akan dilepaskan ke plastoquinon, kemudian ke BF kompleks ya, kemudian ke plastosianin ya. Kemudian elektron akan dilepaskan ke fotosistem 1 sebagai pengganti dari energi yang lepas pada fotosistem 1 akibat menerima energi sinar matahari. Ya, jadi si fotosistem 1 ini karena dia juga menerima sinar matahari, energi sinar matahari yang mengakibatkan dia melepaskan elektronnya. Ya.
Dan karena di sini kehilangan elektron pada fotosistem 1, oleh karena itu untuk menetralkan atau menstabilkan fotosistem ini, makanya diberikan elektron dari pastosianin ini, ya, sejumlah elektron untuk bisa menstabilkan fotosistem 1 yang memang asalnya dari fotosistem 2, ya. Kemudian elektron yang dilepaskan dari fotosistem 1, ya, kemudian ke pusat reaksi eksitasi, kemudian menuju ke ferredoksin, dan dengan bantuan enzim NADP reduktase menghasilkan NADPH atau nikotinamin adenin dinukleotida fosfat hidrogen. Nah, berikutnya untuk elektron-elektron yang sudah dilompat-lompatkan atau sudah ditransfer ke pastoquinon, ya, ke kompleks, ke pastosianin, ini mengakibatkan terbentuknya sintesis ATP, ya, di sini. Jadi nanti terbentuk sintesis ATP dan juga terbentuk NADPH yang akan digunakan pada saat reaksi gelap. Dan untuk proses fotosintesis sistem 2 ini yang sudah melepaskan elektronnya, ya. Karena di sini sudah melepaskan elektronnya, mengakibatkan fotosistem 2 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, oleh karena itu ada elektron dari hasil pemecahan air. Jadi di sini gunanya H2O dipecah atau dilisis atau difotolisis, ya. Itu karena membutuhkan elektron 2H+ ini untuk bisa menstabilkan fotosistem 2. H2O dipecah menjadi 2H+ plus setengah O2. H+-nya ditransfer ke fotosistem 2, O2-nya dilepaskan ke lingkungan. Jadi untuk jalur aliran elektron non-siklik ini akan dihasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Oksigen dilepaskan ke lingkungan, sedangkan ATP dan NADPH ini akan digunakan pada saat proses reaksi gelap. Nah, untuk ketika si reaksi gelap ini kekurangan ATP, ya, ketika ATP yang digunakan untuk reaksi gelap ini kurang, maka akan dilakukan proses jalur aliran elektron siklik, ya. Aliran elektron siklik ini, ya, ini zat mendukungnya hanya fotosistem 1, berbeda dengan aliran elektron non-siklik. Aliran elektron non-siklik itu didukung oleh fotosistem 2 dan fotosistem 1. Tapi kalau elektron siklik hanya didukung oleh fotosistem 1, ya. Nah, ketika ATP-nya berkurang, ini fotosistem 1 yang menerima elektron dari energi cahaya matahari, dia akan mentransfer elektronnya ke akseptor elektron, elektron, ya, di sini, ya. Kemudian ditransfer kembali ke ferredoksin, ditransfer kembali ke kompleks sitokrom dan plastosianin, dan juga ke fotosistem 1 lagi. Karena ada lompatan-lompatan elektron ini, secara otomatis ini akan membentuk dari molekul ATP di sini, ya, dari hasil proses pelompatan elektron. Jadi dia akan berputar elektronnya dari fotosistem 1 menuju ke fotosistem 1 kembali, sehingga dihasilkan ATP yang cukup untuk proses reaksi gelap, ya. Dan semuanya ini terjadinya di tilakoid, ya. Terjadi tilakoid atau di grana. Jadi reaksi terang terjadinya di tilakoid atau grana dengan jalur non-siklik dan juga jalur siklik. Jalur non-siklik digunakan untuk memperoleh ATP, ya, dan NADPH yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Sedangkan untuk O2 hasil dari fotolisis air akan dilepaskan ke lingkungan. Ketika reaksi gelap kekurangan ATP untuk prosesnya, maka akan dilakukan proses jalur aliran elektron siklik yang bermula dari fotosistem 1 akan kembali ke fotosistem 1. Begitu seterusnya sampai ATP-nya cukup untuk reaksi gelap. Begitu seterusnya. Dan ini reaksi terang dari proses fotosintesis. Sampai sini dulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi.